Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua. Kali ini gua ingin bikin video kedua yang akan tayang hari Jumat. Oh ya, sebelumnya ya, ini gua pingin sampaikan juga, kan ada beberapa di video gua sebelumnya itu menanyakan kan, Bang, kalau mau pesen baju, jersey atau pernak-pernik dari Manchester United bagaimana? Eh, ini bisa langsung hubungin temen gue ya, Mas Aldi Bawazir. Ini gue kasih Twitternya, bisa langsung DM beliau di Twitter karena beliau sekarang berada di UK, berada di London. Jadi lebih mudah, sedangkan gue kan tidak berada di Inggris. Jadi bisa langsung hubungin beliau, mau pesan apa ya kan. Nanti bisa langsung komunikasi dengan Mas Aldi Bawazir. Oke, gue kali ini pingin bikin video soal, banyak juga yang menanyakan soal masalah akademi Manchester United ya. Tim akademi dari Manchester United ini siapa sih kira-kira yang bisa dipromosikan ke tim utama? Tadi malam waktu Belanda, Manchester United menang menghadapi Nottingham Forest di final Youth FA Cup ya, atau Piala FA Cup muda, mengalahkan Nottingham Forest di Old Trafford, di mana menurut gue cukup luar biasa. Atmosfer pertandingannya juga banyak penonton, itu hampir full ya stadion Old Trafford untuk kompetisi tim muda. Menurut gue ini cukup luar biasa. Nah, di pertandingan tersebut yang gue tonton juga ada beberapa pemain yang menyita perhatian ya, dan mungkin menurut gue bisa dipertimbangkan untuk dipromosikan. Mungkin tidak untuk bermain di tim utama, tapi paling tidak untuk ikut berlatih ya dengan tim utama, untuk menambah jam terbang dari beberapa pemain, atau mungkin dipinjamkan. Tapi yang jelas gue melihat ada talenta-talenta, potensi-potensi di sana. Tentu saja gue batasin, gue akan membahas 3 saja nih ya dari pertandingan kemarin. Langsung aja, pemain pertama adalah Isak Hansen. Ini diambil pemain ini ya, atau berasal dari Tromsø, berasal dari Norwegia, Tromsø Norwegia. Pemain ini masih berusia 17 tahun, bermain di posisi tengah. Bisa bermain di central midfield ataupun juga di attacking midfield. Pemain ini sekali lagi berusia 17 tahun ya kan, bermain di gelandang. Bergabung di Manchester United semenjak bulan Juli 2021, artinya musim lalu. Walaupun berusia 17 tahun, tapi dia ini bermain untuk tim U23. Menurut gue cukup luar biasa ini ya. Isak Hansen Aron nama lengkapnya. Ini ketika dia tanda tangan dengan Manchester United, dan Isak Hansen Aron ini dikabarkan juga sebenarnya diminati oleh Everton dan juga Liverpool sebelum dia lebih memilih untuk bergabung dengan Manchester United. Ini gue ambil dari Manchester Evening News. Dan bahkan dikabarkan oleh Manchester Evening News ya, kalau dia ini disebutkan juga sebagai the best football talent, atau talenta terbaik di sepak bola ya, di Norwegia di tahun 2019 dari Norwegian Football Federation atau PSSI-nya Norwegia. Dan menurut gue ini cukup luar biasa. Penampilannya kemarin juga menurut gue cukup bagus di pertandingan menghadapi Nottingham Forest di lini tengah. Sekalipun juga tentu saja masih ada beberapa kekurangan, tapi melihat usia yang masih cukup muda, gue melihat ada potensi di sana. Dan mudah-mudahan bisa lebih berkembang lagi di Manchester United. Nama kedua sekarang ya. Nama kedua ini ada Rhys Bennett. Rhys Bennett ini merupakan, atau dia menjadi kapten ya, posisi di center back, pemain belakang dengan tinggi 187 cm atau 1,87 meter. Usia sekarang 18 tahun. Rhys Bennett bisa bermain di center back ya posisinya. Yang menarik adalah Rhys Joseph Wright Bennett ini adalah orang lokal, akamsi dari Manchester, karena dia sendiri juga kelahiran Manchester ya. Bergabung di tahun 2020 bulan Juli, jadi 2 tahun yang lalu. Dikabarkan kontraknya dia ini akan berakhir sebenarnya tahun ini,
bulan Juni, tapi sepertinya mudah-mudahan akan diperpanjang ya, karena gue melihat ada talenta di sana. Salah satu pemain yang mencetak gol di final kemarin menghadapi Nottingham Forest, bahkan gol pembuka itu diciptakan oleh Rhys Bennett ini. Rhys Bennett juga ini diageni oleh Unique Sports Group, yang agennya ini juga cukup banyak ya. Kalau gue ngeliat ada beberapa pemain top seperti Reece James, Hakan Çalhanoğlu, Aaron Wan-Bissaka juga ya, itu diageni oleh agen yang sama dengan Rhys Bennett. Rhys Bennett sendiri seperti gue sebutkan di awal, ini merupakan kapten dari tim U18 dari Manchester United ya, yang lahir di Denton, Manchester. Jadi betul-betul dia ini seorang akamsi dari Manchester. Gue melihat tipe permainannya cukup bagus, cukup kokoh di belakang, dan juga pandai untuk melihat space ya di depan. Terbukti dia bisa mencetak gol pembuka, walaupun ya Manchester United juga kebobolan 1 gol, tapi menurut gue penampilannya kemarin di final itu cukup bagus dan cukup menjanjikan. Banyak faktor positif lah menurut gue untuk pemain ini, yang mudah-mudahan bisa lebih berkembang lagi. Pemain ketiga atau pemain terakhir yang gue lihat kemarin ini ya, sekali lagi gue bisa menyebut 1, 2, 5, tapi gue batasin 3 aja. Siapa lagi kalau bukan Alejandro Garnacho. Ini gue ambil dari SofaScore, posisinya salah. Kalau bisa lihat itu DF, tidak ya. Dia tidak bermain di DF, dia pemain depan, berusia 17 tahun, 180 cm. Pemain Argentina. Sudah melakukan debut bersama Manchester United ketika menghadapi Chelsea. Ya, dia sudah mendapatkan menit bermain, menurut gue cukup bagus. Dan bahkan di beberapa pertandingan terakhir bagi Manchester United, dia sudah ikut di tim, walaupun hanya sebagai duduk di bangku cadangan. Tapi menurut gue bagi pemain muda ya, tidak melulu harus dimainkan ketika berada di tim utama. Duduk di bangku cadangan saja itu sudah merupakan prestasi tersendiri. Kalau bisa melakukan debut itu sangat luar biasa. Jadi menurut gue pencapaian seorang Alejandro Garnacho ya, ini di usia 17 tahun ini sudah sangat luar biasa, sudah sangat progresnya sudah sangat pesat sekali ya. Garnacho sendiri musim ini kalau gua lihat ini sudah bermain 1 kali menghadapi Chelsea, dan sebelumnya sudah terlibat di U18 dan bahkan sudah promosi ke U23 ya. 12 kali bermain sudah mencetak 4 gol bersama tim U23. Sedangkan dia sendiri masih berusia 17 tahun. Menurut gua ini cukup luar biasa. Dan yang paling luar biasa lagi adalah musim ini ya, Alejandro Garnacho ini sudah dinobatkan sebagai pemain tahun ini untuk pemain Manchester United U18. Dia menjadi pemain terbaiknya. Ini cukup luar biasa. Artinya betul-betul sudah diakui oleh klub ya. Dia ini sebagai seorang talenta dengan potensi yang sangat-sangat besar sekali. Ini adalah personal information dari seorang Alejandro Garnacho Ferreira, berusia 17 tahun, 1 Juli kelahirannya ya. Ternyata dia lahir ini di mana? Di Madrid, walaupun kebangsaannya adalah kebangsaan Argentina atau membela timnas Argentina. Dan tentu saja karena lahir di Madrid, youth karirnya atau karir dia sebagai pemain muda ini diawali dari Madrid, tepatnya Atletico Madrid, sebelum dia di tahun 2020 ini pindah ke Manchester United. Dia sempat membela timnas Spanyol ya, U18, sebelum dia sekarang ini membela Argentina di timnas U20. Alejandro Garnacho sendiri kalau ditulis di manunited.com ini exciting winger, artinya ya lebih ke pemain sayap ya, yang didatangkan dari Atletico Madrid di tahun 2020. Penampilan kemarin pun bagi ketiga pemain ini dirangkum oleh Manchester Evening News dan diberikan rating. Alejandro Garnacho ini dinilai 8 ya. Ini betul-betul sangat luar biasa, mencetak 2 gol, 1 gol penalti dan 1 gol yang menurut gue juga cukup bagus di gol pamungkasnya, memperlihatkan betul skill individu yang sangat luar biasa. Bahkan dia juga melakukan selebrasi ala Cristiano Ronaldo yang kabarnya ini menjadi idola dari seorang Alejandro Garnacho. Bukan mengidolakan pemain Argentina yang lain, tapi dia mengidolakan seorang pemain dari Portugal, yaitu adalah Cristiano Ronaldo. Dikabarkan juga fitness levelnya dia ini sangat luar biasa di pertandingan kemarin. Sementara Isaac Hansen ini dinilai 6 oleh Manchester Evening News, tapi tetap gue menilai Isaac Hansen ini punya potensi ya yang cukup bagus. Rhys Bennett
ditulis real captain performance atau penampilan seorang kapten yang sangat-sangat luar biasa, mencetak gol pembuka di pertandingan besar ya, dan bertahan juga dengan sangat luar biasa, mendapatkan nilai 8. Nah, itu tadi pemain-pemain dari akademi ya, yang tadi malam bermain menghadapi Nottingham Forest. Nah, bagaimana dengan pemain-pemain lain? Gue lihat ada beberapa potensi juga. Ini kiper ya, Matej Kovar ya, kiper besar ini sudah dipinjamkan ke Swindon Town di tahun 2020-2021. Pemain berasal dari Republik Czech, kelahiran 17 Mei ya, bergabung di Manchester United dari tahun 2018, tepatnya di bulan Januari. Lalu selain itu juga ada Dylan Levitt, pemain tengah ini ya, yang dikabarkan ini pemain klasi dan bahkan sudah bermain di Euro 2020 untuk Wales. Menurut gue ini cukup luar biasa ya untuk pemain yang lahir di tahun 2000. Artinya usianya masih cukup muda ya, sudah memperkuat Wales di Euro 2020. Dia ini sendiri gabung di Manchester United dari tahun 2017. Selain itu juga ada nama lain ya, Zidane Iqbal. Zidane Iqbal ini merupakan orang lokal, ditulis di websitenya, dan menurut gue penampilannya cukup lumayan, cukup bagus, ada potensi di sana. Dia ini kelahiran 2003 dan sudah bergabung di Manchester United dari tahun 2019. Lalu tidak lupa ada pemain-pemain yang sudah promosi di tim utama tapi sedang dipinjamkan. Ini salah satunya yaitu adalah Facundo Pellistri. Gua melihat beberapa penampilan Facundo Pellistri, utamanya dari lini sayap. Gua melihat ada potensi besar di sana. Mudah-mudahan musim depan akan lebih banyak diberi kesempatan, yang mudah-mudahan sudah bisa menembus tim utama. Dia kelahiran 2001 dan telah bergabung di Manchester United di tahun 2020. Dia sendiri ini berasal dari Uruguay, dan di website sendiri dari manunited.com ini sudah dinilai bahwasanya dia ini punya potensi yang cukup besar sebagai pemain sayap ya. Lalu setelahnya ada juga, nah ini James Garner ya, pemain berusia 20 tahun yang sekarang menjadi tulang punggung Nottingham Forest di divisi Championship, yang sering sekali dimainkan, menjadi tulang punggung betul di lini tengah. Gue tidak sabar sebenarnya untuk melihat James Garner ini musim depan di tim utama. Mudah-mudahan sudah bisa menembus dan diberi kepercayaan oleh Erik ten Hag. Selain itu juga ada Hannibal Mejbri, pemain berusia 19 tahun, sudah melakoni debut di pertandingan besar menurut gue di Anfield menghadapi Liverpool. Sekalipun menit bermainnya masih sangat minimal dan dia punya kontribusi juga masih sangat minimal, tapi menurut gue itu debut itu memberikan mudah-mudahan bisa memberikan rasa percaya diri lagi, atau sebagai reward atau prize atau hadiah kepada Hannibal Mejbri, dan mudah-mudahan bisa menjadi motivasi dia, karena gue melihat ada potensi di sana, pemain yang berasal dari Tunisia dan didatangkan dari Monaco di tahun 2019. Dan terakhir tentu saja seorang Alejandro Garnacho, yang ya menurut gue ini betul-betul Alejandro Garnacho ini sesuatu yang bisa menjadi sesuatu yang luar biasa. Tapi jangan lupa Alejandro Garnacho ini masih sangat muda, artinya selain harus dikembangkan lagi, di-develop lagi, tapi juga jangan lupa harus diproteksi. Karena ini menurut gue cukup penting. Kalau kita tidak bisa memproteksi atau melindungi ya pemain-pemain muda kita ini dari media, dari sosial media, karena faktor psikis, faktor mental itu juga sangat penting bagi perkembangan pemain muda, dan ini salah satunya tugas terbesar dari manajer dan juga staf kepelatihan bersama dengan pihak-pihak lain dari klub untuk bisa memproteksi, di samping juga pemain itu sendiri, yang mudah-mudahan sih dia di usia yang masih muda ini bisa berkembang, baik itu secara skill, penampilan individu, penampilan kolektif bersama tim, tapi juga secara psikis dan juga mental. Karena menurut gue sekali lagi bagi seorang atlet atau olahragawan, mental dan juga psikologis itu memegang peranan yang cukup penting. Ini adalah foto tadi malam, menurut gue cukup menarik ya, dimana Garnacho ini merayakan gol ala Cristiano Ronaldo dengan siunya.
Terima kasih sudah menyaksikan, kurang lebih demikian ya video yang banyak di request juga. Dan sekali lagi gue sampaikan ini bagi yang ingin memesan atau tanya-tanya soal masalah barang-barang pernak-pernik Manchester United di Megastore, bisa menghubungi sekali lagi Mas Aldi Bawazir lewat Twitter ya, langsung di DM aja, langsung aja tanya-tanya dengan beliau ya. Terima kasih. Oh ya, dan beliau juga mengatakan ini harus weekend ini karena ini terkait dengan waktunya mepet, karena minggu ini paling terakhir dia menerima orderan karena summer late shipping ya. Jadi ya yang berminat tanya-tanya boleh, berminat pesan langsung aja hubungi Mas Aldi Bawazir. Terima kasih sudah menyaksikan, jangan lupa like, sholat dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.